Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Dan tentunya lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang ada di majelis ini termasuk orang-orang yang Nabi bicarakan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dapat menghapus dosa kesalahan dan mengangkat derajat di sisi Allah kelak di hari kiamat? Maka para sahabat menjawab, qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Amalan apa itu yang bisa menghapus dosa, kesalahan dan mengangkat derajat nanti di hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 3 amalan
Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu pada saat kondisi yang sulit. Nah, berwudhu pada saat kondisi yang dibenci. Contohnya, berwudhu di saat kondisi dingin misalnya. Atau kita berwudhu pada saat kita sakit, di mana apabila kita menggunakan air maka akan semakin memperlambat penyembuhan sakit kita. Namun kita tidak memilih tayamum. Sebenarnya tayamum dibenarkan, tetapi tetap memilih wudhu dengan air, maka ini termasuk berwudhu pada kondisi yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, amalannya yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, melangkahkan kaki menuju masjid. Dan yang ketiga amalannya adalah wantidarus salati ba'das salah, menunggu solat setelah solat, menunggu solat fardu setelah solat fardu, menunggu di antara dua solat fardu, sebagaimana yang panjenengan lakukan pada malam hari ini. Menunggu solat isya setelah solat maghrib, terutama dua solat fardu yang waktunya berdekatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita kelak di yaumil akhir di sisi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Semestinya Bapak Ibu, ini Senin yang keempat ini ya, Senin keempat ya. Semestinya Senin ketiga ya, Senin ketiga. Semestinya kajian kita berada pada Senin pekan yang ketiga. Tapi karena satu dan lain hal, kami uzur pada Senin ketiga pekan yang lalu. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada segenap takmir Masjid Mujahidin yang telah mengalokasikan waktu kepada kami sehingga dirubah pada Senin keempat malam hari ini. Adapun untuk berikutnya insya Allah kita berada pada jadwal yang semula, yaitu Senin pekan ketiga. Materi kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Sunanu Qallal Amalu Biha, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Menurut catatan saya, terakhir kita masih berbicara sunnah yang jarang ditinggalkan seputar ziarah kubur. Maka dari materi ziarah kubur ini, agar tertata dengan baik, materinya kami bagi menjadi 5 poin, 5 hal. Yang pertama, makna ziarah kubur. Saya tidak perlu ulang karena ini sudah saya jelaskan, kita lewati. Yang kedua, tipe manusia dalam berziarah kubur. Maka sudah kami sebutkan pada kajian sebelumnya, ada 3 golongan manusia terkait dengan ziarah kubur. Ada tipe manusia yang ketika ziarah kubur ingin mengambil pelajaran, mengingat kematian, mengingat negeri akhirat, menjadi rem dari dosa yang ia lakukan, supaya tidak terus-menerus melakukan dosa, karena dia berpikir dia juga bakal mati seperti mereka. Ini tipe manusia yang disyariatkan, yang bagus.
Adapun tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia yang meremehkan ziarah kubur. Seakan-akan mereka tidak mengenal kuburan kecuali kalau ada karib kerabat atau tetangga atau kaum muslimin yang wafat baru tahu kuburan. Kalau tidak ada yang wafat maka dia nggak pernah ziarah kubur. Sikap meremehkan ini tidak baik. Yang ketiga, naudzubillah, sikap atau tipe golongan yang ketiga ini adalah orang yang berlebih-lebihan dalam berziarah kubur, mondar-mandir ke kuburan, melakukan berbagai macam ritual-ritual ibadah di kuburan, sampai pada tingkat mengkultuskan kuburan. Bahkan sampai pada tingkat keyakinan orang soleh yang wafat tersebut bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka tipe inilah syirik, menyekutukan Allah, ngalap berkah kepada kuburan orang soleh yang telah wafat. Syirik, dan syiriknya bukan syirkul asghar tapi syirkul akbar, syirik besar, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ini tipe manusia, yaitu dalam ziarah kubur. Yang ketiga materinya adalah hukum ziarah kubur. Intinya sunnah. Hukum ziarah kubur ini untuk laki-laki maupun untuk wanita. Namun untuk wanita ada keterangan tambahan, tidak boleh terlalu sering, karena Nabi SAW menegaskan, yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita yang sering berziarah kubur. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keempat materinya adalah waktu ziarah kubur. Ziarah kubur tidak mengenal waktu-waktu khusus. Yang namanya ziarah kubur itu boleh kapanpun, tidak mengenal waktu-waktu tertentu, tidak ada. Sehingga apabila seseorang menetapkan ziarah kubur itu waktu-waktu tertentu, seperti tiap malam Jumat, ketika akan memasuki Ramadan, ketika akan Idul Fitri, ketika yaitu akan Idul Adha dan seterusnya, maka butuh dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Dan tidak ada satupun keterangan dalil yang sahih tentang hal ini. Sehingga yang namanya ziarah kubur tidak ada batasan dan tidak ada waktu khusus untuk ziarah kubur. Lalu materi yang kelima ini adalah materi terakhir dan ini yang panjang. Apa itu? Tentang adab ziarah kubur. Sesuai catatan saya, bulan yang lalu itu kita sudah masuk pada poin yang nomor 10, Bapak Ibu. Adab ziarah kubur sampai poin ke-10. Totalnya ada 22. Jadi tinggal tersisa 12 poin adab ziarah kubur sesuai sunnah. Untuk mereview dari apa yang sudah kami sampaikan, saya bacakan satu persatu saja tanpa menyebutkan dalil, karena ini sifatnya sedikit mengulang, mengingatkan sedikit. Yang pertama, adab ziarah kubur adalah niatkan untuk mengambil pelajaran dan mengingat mati. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Selain mengingat mengambil pelajaran, mengingat kematian, mendoakan mayit, menyampaikan salam kepada mayit. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina dan seterusnya. Jadi niatnya cuma itu, tidak lebih dari itu. Yang kedua, tidak boleh berkata-kata yang batil dalam kuburan, nggak boleh. Berkata-kata yaitu seperti masalah-masalah duniawi, atau berkata-kata seperti membicarakan aibnya mayit, nggak boleh. Tetapi yang diperbolehkan itu adalah perkataan yang bisa meningkatkan kita iman, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Misalnya dengan mengatakan, lah ya Pak, orang kalau sudah dikubur seperti ini, harta ditinggal, rumah, istri, anak, keluarga ditinggal, dia sendirian. Nah kayak begini nggak apa-apa perkataan seperti ini, boleh. Ya,
Termasuk juga membicarakan kebaikannya mayit. Orang ini orang Masya Allah Pak, rajin di Masjid Mujahidin. Saya tahu betul, apalagi kalau Ramadan itu sering mengirimkan buka puasa untuk jamaah Mujahidin. Orang baik orang ini. Maka ucapan kita diaminkan oleh malaikat. Gak usah membicarakan aibnya mayit, gak ada manfaatnya. Karena dia sudah ketemu alam akhirat, hitungannya sudah Allah yang tahu. Jadi nggak perlu diungkit-ungkit lagi keburukannya, karena dia sudah berhadapan di alam yang kekal dan abadi. Sudah ada perhitungannya nanti. Jadi ucapkan aja yang baik-baik untuk si mayit. Yang ketiga, haram hukumnya ngalap berkah kepada penghuni kubur. Haram. Yang keempat, ucapkan salam jika sudah mendekati kuburan. Ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu ya. Lalu kemudian setelah itu nomor 5, memintakan ampun untuk penghuni kubur, seperti ucapan nas'alullahu lana walakumul afiyah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waksilhum bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Ya, panjang itu doanya. Yang keenam, menghadap kiblat dan mengangkat tangan saat berdoa. Jadi tidak boleh ketika berdoa mendoakan mayit ngadep kuburan, nggak boleh. Harus tahu arah kiblatnya. Jadi kalau nyampaikan salam menghadap kuburan, menghadap jenazah. Misal nih ya, misal ini, mohon maaf ini. Misalnya kuburan itu ada di depan saya, maka saya nyampaikan salam, itu menghadap kubur. Begitu saya mendoakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum, itu nggak boleh ngadep kuburan. Karena kiblat di belakang saya, maka harus saya berdoa, yaitu menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Boleh. Karena Nabi SAW ketika di pemakaman Baqi mendoakan jenazah Baqi yang dikubur di Baqi, kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya. Baik, yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, jangan menginjak berjalan di atas kubur. Nggak boleh nginjak kuburan, nggak boleh. Bahkan Nabi sampai mengatakan, yaitu seseorang berjalan di atas api, bara api, sampai membakar kulitnya, atau mungkin kakinya itu dijahit dengan sandalnya, sandalnya dimasukkan jarum, nembus ke kakinya, dijahit lagi ke bawah, jahit lagi ke atas, itu masih lebih baik daripada ngincak-ngincak kuburan. Nggak boleh, haram, dosa besar, hati-hati. Terus yang ke-8, jangan duduk atau bersandar di atas kubur, tidak boleh. Sampai-sampai Nabi mengatakan, waktu itu kita sudah bahas ini dalilnya ya, orang yang duduk di atas bara api sampai gosong kulitnya, itu jauh lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Yang ke-9, jangan memakai sandal di sekitar kubur. Masuk kuburan, jangan memakai sandal atau sepatu, kecuali kalau kuburannya tidak terawat, sehingga dikhawatirkan kaki kita akan terkena mudorot, seperti pecahan kaca atau paku dan seterusnya. Tetapi kalau tuh kuburannya terawat dengan baik, maka nggak boleh, yaitu pakai sandal, pakai sepatu, harus dilepas. Itu. Yang ke-10, jangan buang hajat atau kencing di kuburan. Ini nggak boleh, dilarang. Lah terakhir sampai di sini. Sekarang kita masuk yang ke-11. Lanjutannya ini malam hari ini. 11. Sekalian saya tunjukkan dalil-dalilnya. Ini lanjutannya malam hari ini. Tidak boleh ngobrol masalah duniawi di kuburan. Ini hampir mirip dengan yang nomor 2 ya. Tetapi ini ada penjelasan khusus. Tidak boleh ngobrol masalah duniawi di dalam kuburan. Tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu Abu Dawud. Ini kitabnya nggak saya bawa, saya bacakan aja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam riwayat Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomor hadisnya 4753 ya. Nabi mengajarkan ketika kita berada di kubur, menunggu jenazah untuk ditutup kuburnya ya. Apa kata Nabi? Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mohonkanlah ampunan kepada Allah dari azab kubur.
mintakan ampunan, mintakan perlindungan saudaramu ini kepada Allah dari azab kubur. Jadi kita kalau di sana nggak usah ngobrol, ya kecuali kalau obrolannya itu adalah untuk mengingatkan akhirat, ini boleh, atau mendoakan, misalnya yaitu mendoakan Allahumma gfir lahu kalau yang meninggal lagi, kalau yang meninggal perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, sekalipun itu kita baca secara sir, terus doakan, jangan berkata-kata masalah duniawi. Lah ini tidak. Ziarah kubur atau mengantarkan jenazah ke pekuburan sambil menunggu tukang gali kuburnya selesai menggali, itu yang diobrolkan. Lah kok dalam kubur ngobrol masalah sambu? Ada apa, ngapain? Ya, ngapain? Ya, bahas masalah sambu, biarkan aja sudah. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu bahas masalah-masalah yang viral di layar kaca kita atau di media sosial. Nggak usah, nggak ada manfaatnya. Ya. Lebih baik membicarakan hal-hal yang baik atau membicarakan kebaikannya mayit jenazah. Coba dibuka Sahih Muslimnya, nomor 866, 866 dibuka, 866 Sahih Muslim, nomor aslinya 919, nomor aslinya 919, nomor aslinya. Kita dengarkan ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Silakan. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun." Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Apabila kamu menengok orang sakit atau menjenguk orang sakit atau orang meninggal atau takziah orang yang wafat, maka ucapkanlah ucapan doa yang baik. Kenapa kok diucapkan yang baik-baik, kebaikannya mayit? Kenapa? Karena malaikat mengaminkan ucapan kamu itu. Malaikat itu ngaminkan ucapan kita. Makanya kalau takziah nggak usah, yaitu terutama ibu-ibu. Mohon maaf ini sebelumnya. Ketika takziah mesti yang ditanyakan, ya opo kok iso mati ku, ya opo. Nggak usah. Orang ini tambah sedih. Orang takziah itu untuk menghibur. Nggak usah tanya berapa hari, sakitnya itu berapa hari, terus di rumah sakit mana. Nggak usah. Kita itu datang tujuannya untuk menghibur sama memberikan makanan supaya dia nggak kepikiran untuk yaitu makannya dan seterusnya, karena dia dirundung kesedihan. Apalagi yang meninggal itu orang yang dia cintai. Jadi nggak usah tanya. Ya, apalagi ada yang sedikit agak baper lagi mengatakan, kemarin itu ketemu saya lo, kemarin itu berarti pada waktu ketemu itu wis mayit ya lo. Bayangkan, heran saya, sehingga orang ini nggak sembuh-sembuh. Nanti ketemu ini, ketemu orang satu, tanya, kapan bu meninggalnya, jam berapa, sakitnya apa, cerita, nangis lagi. Orang ini keluar, datang orang satu, ya apa kok bisa meninggal itu, cerita lagi, nangis lagi, nggak kelar-kelar. Makanya saya sarankan yang kena musibah itu direkam aja di tape. Suami saya meninggal jam sekian, sakitnya ini. Kalau orang datang tanya, iki lho rungokno dhewe saya. Jangan tanya, kita ini takziah tujuannya menghibur, bukan membuat dia bertambah sedih. Itu karena ucapan baik kita itu diaminkan oleh malaikat. Sampai di situ aja Mas. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 12. Tidak boleh mengkhususkan kuburan tertentu. Nah ini agak sedikit panjang dikit ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh mengkhususkan kuburan tertentu ketika ziarah. Nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis Abu Dawud. Saya bacakan aja. Hadis Abu Dawud. Nomornya 2042. 2042. Abu Dawud ya. Ini kitabnya nggak saya bawa. Abu Dawud 2042. Saya bacakan. Begini Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri aidan. Nabi masih hidup sudah mengatakan demikian. Saya ulang ya, pendek hadis Nabi. Nabi bersabda, la taj'alu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id itu perayaan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku itu sebagai hari raya atau perayaan. Id. Bapak Ibu sekalian, lihat teks yang Nabi ucapkan. Ana baca pelan-pelan. Nabi mengatakan ada kata id di situ. La taj'alu qabri idan. Idan. Jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai id, hari raya, perayaan. Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Islam yang namanya id, hari raya, itu ada dua. Idul Fitri, Idul Adha. Bukan ini maksud saya. Yang namanya di dalam Islam, id itu ada dua. Definisi id, perayaan, itu ada dua. Yang pertama, ada yang namanya yaitu id zamaniyah. Id zamaniyah. Yang kedua, id makaniyah. Apa itu id zamaniyah? Id zamaniyah itu adalah merayakan waktu, zaman, merayakan waktu. Contohnya Ustadz, Idul Fitri, Idul Adha itu masuk id zamaniyah. Id zamaniyah. Merayakan Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, itu hari Jumat, itu termasuk id zamaniyah, hari rayanya orang Islam. Id zamaniyah, merame-ramekan waktu, ya. Contohnya lagi banyak sekali, ya. Adapun Bapak Ibu, maaf ini, nah ini, mohon maaf, ya, mohon maaf. Berapa kali saya minta maafin, ya. Saya nggak diundang lagi nggak apa-apa, ya. Adapun merayakan waktu yang tidak ada tuntunannya banyak. Id zamaniyah meramaikan waktu yang tidak ada tuntunannya. Contoh, merayakan ulang tahun kematian, haul. Nggak boleh, nggak ada tuntunannya. Merayakan ulang tahun kelahiran, tiap tanggal lahirnya di ulang tahun nih, dirame-ramekan, undang-undang orang. Ulang tahun perkawinan perak, ulang tahun perkawinan emas. Semuanya ini bid'ah dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Nggak ada. Yang namanya merayakan hari itu ya cuman Idul Fitri, Idul Adha sama hari Jumat. Harinya dirame-ramekan. Lihat hari Jumat, banyak semua orang ke masjid. Idul Fitri, baju pada baru, ke tanah lapang semua. Idul Adha, boleh. Meramaikan waktu, namanya id zamaniyah, boleh. Adapun ulang tahun perkawinan, ulang tahun organisasi, sama. Termasuk juga diantaranya adalah merayakan akhir tahun, gitu ya. Tanggal 31 Desember, merayakan awal tahun 1 Januari, termasuk nuzulul Quran. Nggak ada tuntunannya. Iya, kalau sudah nuzul Quran dirame-ramekan, nggak ada tuntunannya. Isra Mi'raj, nggak ada tuntunannya, nggak ada, tidak ada. Islam tidak mengenal itu, Bapak Ibu sekalian. Ini id zamaniyah. Adapun yang kedua, id makaniyah, meramaikan tempat. Tempat itu dirame-ramekan. Memang di dalam Islam ada Ustadz yang tempat itu diramaikan, ada banyak. Contohnya apa? Misalnya Mekah. Semua orang pergi ke Mekah kalau pergi umroh atau haji. Mekah diramaikan. Contohnya tawaf. Tawaf itu di mengelilingi Ka'bah. Boleh. Contohnya sa'i di tempat Safa Marwah. Itu juga diramaikan. Contoh lagi di Arafah. Semua orang wukufnya di Arafah. Makanya wukuf kalau tidak di Arafah, tidak sah hajinya. Wong Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Arafah dirame-ramekan. Lihat kalau musim haji di Arafah, jutaan manusia memakai pakaian berwarna putih, dirame-ramekan tempat itu. Ada lagi yaitu misalnya lempar jumrah di Mina, lempar jumrah.
tempat jamarot itu diramaikan, Jumratul Ula, Jumratul Aqobah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah, rame full, nggak apa-apa. Adapun meramaikan tempat itmakania yang tidak ada tuntunannya adalah meramaikan gua. Ngapain pergi ke gua? Ngapain? Nggak ada tuntunannya. Biasanya gua apa yang dikunjungi itu? Maharani. Oh, Lamongan ya? Loh, itu nggak ada. Ngapain? Pergi ke gua. Terus kemudian diantarin lagi mengunjungi kuburan pada hari-hari tertentu. Termasuk ini, mengunjungi tempat yang dianggap keramat. Ya, terutama di sana ada petilasan-petilasan. Ya, sebagaimana yaitu kalau di negeri kita ini ada di mana itu ya? Ada Padepokan Jambe Limo dan Padepokan Jambe Pintu. Ya, di situ. Itu tempat petilasan, termasuk di Gunung Kawi. Ya, mereka meramaikan tempat di sebuah pohon namanya pohon Dewan Daru. Mereka menunggu di situ, ya, untuk mendapatkan rontokannya daun. Kan itu, karena kalau dapat rontokannya katanya akan kaya dan seterusnya. Banyak, termasuk juga yaitu meramaikan tempat yang katanya mendatangkan barokah. Karena ini semua termasuk perbuatannya orang-orang musyrik, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau mau meramaikan tempat, maka lihatlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masjid, ini boleh, masjid. Ya, meramaikan tempat, ya kajian, kemudian sholat, dirame-ramekan, boleh. Adapun selain yang disyariatkan, maka ini hukumnya dilarang, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ada berapa tadi? Itu ada dua. Ada apa saja? Apa saja? Zamaniyah, dan yang kedua makaniyah. Zamaniyah itu apa artinya? Meramaikan waktu atau hari. Contohnya apa meramaikan hari? Zamaniyah, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk hari Jumat. Harinya diramaikan. Selain itu nggak boleh. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, ya, terus apa ini kematian 100 harinya, 40 harinya, 1 tahunnya, terus ke hallnya. Nah, ini nggak ada, ini nggak ada, nggak ada. Makanya jangan ngundang saya lagi, nggak usah. Ya, baik. Terus yang kedua adalah makaniyah, meramaikan tempat. Contoh meramaikan tempat Mekah, Madinah, tawaf, yaitu di sekitar Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, lempar jumrah di Mina, Musdalifah, Arafah. Itu tempat-tempat yang memang harus diramaikan. Nabi tunjukkan tempat itu. Seperti itu. Baik, termasuk rame-rame sholat di belakangnya makom Ibrahim. Nabi tunjukkan makom Ibrahim itu di mana. Sholat di situ 2 rakaat setelah tawaf. Yang seperti ini boleh, Bapak Ibu. Tetapi selain itu semua nggak boleh. Tadi sudah contoh-contohnya saya sebutkan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu Bapak Ibu sekalian, sebelum nomor 13. Nah ini perhatikan. Adapun riwayat yang menerangkan bahwasanya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ziarah kubur ke makam pamannya yaitu Hamzah setiap hari Jumat, sholat di situ dan menangis di kuburannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Hamzah ini paman Nabi yang wafat ketika perang Uhud. Ini riwayatnya adalah ternyata lemah, Bapak Ibu sekalian. Dan itu disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kitab itu berjudul Ahkamul Janaiz, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Hukum dan Tata Cara Mengurus Jenazah. Halamannya adalah halaman 417. Nah, di sini ketemu 417. Nah, ini yaitu tentang Fatimah selalu mengunjungi kuburannya Hamzah setiap hari Jumat, berziarah, menangis di sana, sholat di sana. Ini semua riwayatnya adalah lemah. Baik. Jadi tidak ada tuntunannya dalam hal ini mengkhususkan kuburan tertentu, itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan 14 abad yang silam, la taj'alu qabri aidan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id perayaan. Makanya orang kalau pergi ke Madinah,
tolong niatnya ditata. Anda ke Madinah itu dalam rangka apa? Saya ke Madinah itu Ustadz untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Boleh. Berkunjung, ziarah itu kan artinya berkunjung. Ziarah berkunjung ke Masjid Nabawi, ingin sholat di sana. Boleh. Tapi kalau dia ketika ditanya, Anda ke Madinah itu ngapain? Saya ke sana Ustadz, ingin ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tolong ditata niatnya. Khawatir nanti umrohnya tidak sah. Ya. Bapak Ibu sekalian, makanya dalam hal ini ketika orang itu begitu masuk Masjid Nabawi, sholat dulu 2 rakaat. Lalu kemudian kalau di situ ditegakkan sholat 5 waktu, sholat bersama imam. Setelah itu nanti pulangnya melewati kuburan Nabi, kita sampaikan salam dan doa. Salam dan sholawat, misalnya ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, sekedar itu. Ya, dan di sana petugasnya ketat. Makanya kalau ada orang melewati kubur Nabi terus mengangkat tangan berdoa menghadap kubur Nabi, marah, nggak boleh. Mamnu, haram, haram. Suruh berbalik ke kiblat, haram. Nggak boleh berdoa menghadap kuburan, suruh menghadap ke kiblat, haram. Nggak boleh. Dijaga ketat. Terus kemudian berlama-lama di sana, nggak boleh. Ya, lewat terus, lewat. Nggak boleh dijadikan perayaan, karena Nabi yang bilang seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id, hari raya. Apalagi kalau umrohnya Bapak Ibu, umroh di bulan Rabiul Awal, full. Yang namanya Masjid Nabawi full. Ya, penuh, apalagi di kubur Nabi, padat betul. Sehingga ya luar biasa petugas di sana untuk mengarahkan jamaah. Selalu kemudian disuruh keluar, ya, karena memang mereka meyakini Nabi itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi wafat tidak pada tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi 9 Rabiul Awal. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 13, tidak melakukan niyaha. Nah, niyaha, apa itu niyaha? Meratapi mayit dengan menangis histeris, nggak boleh, nggak boleh, sampai teriak-teriak, sampai memukul-mukul badannya karena dia kehilangan orang yang dia cintai, ya, sampai mengoyak-ngoyak jenazah, ya, itu. Terus kemudian dia teriak, ya, dengan keras, ya, teriakannya. Baik, ini namanya niyaha, meratapi mayit. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslimnya. Nomor hadisnya 883. Muslim 883. Silakan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anha, katanya, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arbaun. Saya lanjutkan ya. Arbaun fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Silakan. ada 4 macam kebiasaan jahiliyah terdapat di kalangan umatku yang belum ditinggalkan mereka. Ada 4 kebiasaan jahiliyah yang terletak pada umatku dan belum ditinggalkan oleh mereka. Berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, berarti jahiliyah itu dibagi 2. Ingat-ingat ya, jahiliyah itu berarti ada 2. Ada yang namanya jahiliyah mutlaqah, ada yang nomor 2 jahiliyah muqayyadah. Apa itu jahiliyah mutlaqah? Masa kebodohan, masa kesesatan yang menimpa seluruh dunia sebelum Rasul diutus. Rasul belum diutus. Semua permukaan bumi ini penuh dengan kegelapan, kesesatan, ya, kebodohan sebelum Rasul diutus. Itu namanya jahiliyah mutlaqah. Adapun setelah Rasul diutus, Al-Quran sudah diturunkan, Rasul diutus oleh Allah, maka sudah tidak ada lagi yang namanya jahiliyah mutlaqah. Tidak ada. Namun yang ada adalah jahiliyah muqayyadah. Apa itu jahiliyah muqayyadah? Masa kebodohan,
masa kesesatan yang menimpa pada sebagian orang, sebagian individu, sebagian kelompok. Tidak semua orang, karena Rasul sudah diutus. Makanya tolong kita kalau mengucapkan sesuatu hati-hati, jangan dikebiar uya. Contoh nih. Kita lihat di layar kaca kita, ada berita di situ ditayangkan bahwasanya bayi ditemukan di selokan atau bayi seorang bayi ditemukan di tempat pembuangan sampah. Kita yang nonton lalu kita berkata, "Lah iya, dulu di zaman jahiliyah bayi dikubur hidup-hidup. Sekarang bayi dibuang di selokan, dimasukkan kardus, dibuang di tempat pembuangan sampah. Berarti kalau begitu, sekarang ini jahiliyah abad 21, jahiliyah modern, jahiliyah milenial." Nah, boleh, itu namanya dipukul rata itu. Karena Rasul sudah diutus, Al-Quran sudah ada di tengah-tengah Anda, hadis Nabi sudah ada di tengah kita. Yang ada adalah jahiliyah muqayyadah, kebodohan, kesesatan yang menimpa sebagian orang, individu, kelompok. Tidak semuanya. Paham sampai di sini? Itu namanya muqayyadah. Lah yang dibaca sama masnya tadi adalah ada 4 perbuatan jahiliyah yang menimpa pada umatku dan belum ditinggalkan. Berarti yang dimaksud di sini jahiliyah apa ini? Muqayyadah, karena Rasul sudah diutus. Ternyata ada sebagian umat Rasulullah yang punya pikiran ya jahiliyah. Jadi tidak menimpa semua orang. 4 perbuatan jahiliyah sampai sekarang Bapak Ibu, sampai sekarang belum ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua orang. Nah, semua orang. Makanya muqayyadah. Ulang lagi Mas. Ada 4 macam kebiasaan jahiliyah terdapat di kalangan umatku yang belum ditinggalkan mereka. Nah, sampai nanti hari kiamat masih tetap ada ini. Tapi bukan mutlaqah. Rasul sudah diutus. Apa saja Mas? Satu, membanggakan turunan. Membanggakan keturunan. Saya ini darah biru loh. Ya. Itu. Saya ini keluarga saya ini ningrat loh, golongan darah biru. Orang kelasnya kastanya kasta tertinggi loh saya ini. Itu membanggakan keturunan. Kamu itu kalau ketemu saya itu harus cium tangan. Aku ini masih ngene-ngene anak cucu Rasul. Ya. Seperti itu. Memangnya kenapa kalau anak cucu Rasul? Sampaikan. Memangnya kenapa? Memangnya anak cucu Rasul tidak terlepas dari dosa? Lah, yang maksum cuman Rasul, terhindar dari dosa dan maksiat. Selama Anda bukan Nabi dan Rasul, maka yang namanya sekalipun anak cucu Rasul tidak terhindar dari yang namanya dosa dan maksiat. Anda juga manusia dan Anda tidak maksum. Selesai. Memangnya kenapa? Ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan bangga dengan garis keturunan, bangga dengan nasab, bangga dengan keturunan. Ya. Maka ini nomor 1 ini. Saya ini darah biru, saya ini keraton loh, keturunan keraton. Ya Allah. Semua manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang Arab, bukan orang India, bukan orang keturunan darah biru, bukan anak cucu Rasul, bukan. Yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjut teruskan. Nomor 2, apa lagi itu? Mencela turunan orang lain. Biasanya orang kalau sudah bangga dengan keturunan, yang nomor 2 mencela keturunan orang lain. Memangnya kamu ini siapa? Kamu tidak tahu saya ini siapa. Biasanya gitu biasanya. Itu otomatis itu sudah menghina keturunan orang lain. Itu kebiasaan jahiliyah itu. Nggak boleh. Terus nomor 3, mempercayai hujan turun disebabkan bintang-bintang. Mempercayai hujan turun disebabkan bintang-bintang, ramalan-ramalan. Dia tidak katakan hujan turun itu karena rahmatnya Allah, tetapi dia katakan hujan turun itu karena ramalan-ramalan cuaca. Maka nggak boleh, ini kebiasaan jahiliyah. Maka kita yang sudah ngaji kalau hujan, alhamdulillah rahmatnya Allah turun. Ya. Terus kemudian yang ketiga, terakhir poinnya, meratapi mayat. Nah, ini masuk. Bagaimana hukumannya peratap itu? Silakan. Sabda beliau,
Jika wanita peratap itu tidak tobat sebelum dia mati, tadi panjenengan kan dengarkan, jika wanita peratap itu tidak tobat. Kenapa kok disebut wanita? Karena memang yaitu mayoritas yang melakukan ini adalah wanita. Meratap histeris, menangis, ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu di layar kaca kita pada waktu kejadian siapa itu Brigadir J itu ya. Itu orang tuanya ya apa itu orang tuanya itu di televisi. Wah, teriak histeris ya. Wah, teriak itu sampai di kuburan teriak, ya. Itu. Maka kita lihat ambil pelajaran, ya ini yang dimaksud oleh Nabi, teriak histeris. Bahkan Bapak Ibu bukan hanya itu. Para alim ulama melarang menyimpan sesuatu yang pernah dipakai oleh si mayit, oleh jenazah. Makanya mohon maaf ini ibu-ibu, misalnya seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, maka tolong apa yang pernah dipakai oleh jenazah kalau bisa infakkan, sodakokan, bajunya, apapun. Nah ini tidak. Kadang-kadang itu lihat buka lemari, nangis. Ya, ini termasuk ini bagian dari meratap, ya, mengingatkan kesedihan, sedih berkepanjangan. Nanti lihat bajunya suami, nangis, ya. Terus kemudian nanti lihat yang pernah dipakai suami, yaitu kendaraannya, ngomong sama anaknya, lah yole, iki biyen kendaraane bapakmu, ya Allah, nangis. Gak usah nyimpen barangnya mayit. Kalau bisa sodakokan atas namakan mayit supaya dia dapat fadilah. Berarti Islam ini mengajarkan kepada kita tidak boleh bersedih berkepanjangan, dan kita diperintahkan untuk move on, lepas dari kesedihan. Nanti lihat fotonya, ya Allah, iki foto biyen zamane, nangis. Itu termasuk meratap sebenarnya. Nggak boleh. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Merasa kehilangan iya, tapi tidak boleh kemudian dia larut dalam kesedihan. Nah, seperti itu. Lanjut teruskan. Kalau wanita peratap itu tidak taubat sebelum matinya, maka nanti di hari kiamat dia akan disuruh berdiri. Lalu dipakaikan kepadanya celana terbuat dari aspal mendidih. Disuruh memakai yaitu pakaian yang terbuat dari tir, aspal mendidih, neraka. Naudzubillah. Terus kemudian, dan baju berpenyakit kulit. Naudzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Kita skors dulu, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan yang masih tersisa, ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu kita tambahkan dalil lagi. Masih nomor 13, tidak melakukan niyahah, yaitu meratapi mayit dengan menangis histeris. Kita tambahkan, tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sudah saya beri tanda itu talinya. Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 3519 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayatin maniha alaihi. Silakan. Mayit itu diazab di kuburnya dengan sebab ratapan kepadanya. Mayit itu diazab dalam kuburnya karena dia diratapi oleh keluarganya. Kasihan mayitnya Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan sedih berkepanjangan, kasihan jenazahnya. Karena dia akan diazab oleh Allah karena dia diratapi. Kecuali jika orang tuanya itu semasa hidupnya telah mengajarkan kepada anaknya. Misalnya nih, orang tua itu berkata kepada anaknya bahwasanya meratapi mayit itu haram, tidak boleh. Nanti kalau bapak ibu meninggal, tolong jangan diratapi. Ya, ikhlaskan saja. Ternyata ketika orang tuanya wafat, anaknya tetap meratapinya, maka mayit ini terbebas dari azab. Tetapi kalau itu tidak pernah diajarkan kepada keluarganya, dia tidak pernah berwasiat atau tidak pernah mengajarkan, bahaya, kasihan si mayit ini jenazahnya. Dia tersiksa dalam kuburnya karena diratapi. Saya tambahkan lagi dalil. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, tetap Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3523 3523 dari Abu Musa radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu diazab dengan tangisan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup kalau menangisinya, mayit itu akan diazab. Lanjut, teruskan. Apabila dia orang yang menangis mengatakan, bagaimana itu kata keluarganya yang ditinggal mati ini? Kata keluarganya gimana? Wahai penopangku. Wahai penopangku. Terus. Wahai penjagaku. Wahai penjagaku. Wahai penolongku. Wahai penolongku. Wahai pemberiku pakaian. Wahai pemberiku pakaian. Kalau di zaman kita mungkin ya, dia berkata kepada anaknya yang meninggal atau siapapun itu, dia mengatakan, ya kenapa kamu ninggalkan ibu nak? Lah pokon kok mati dhisik nak. Iki anakku sing tak sayangi. Iki kurang lebih seperti itulah. Itu akan ada malaikat diutus oleh Allah. Kasihan mayit ini. Allah mengutus satu malaikat yang mana malaikat ini mendorong-dorong dadanya mayit. Sambil malaikat itu berkata, semulia engkau, apakah engkau yang menolong mereka? Apakah engkau yang memberi pakaian kepada mereka? Kasihan. Jadi sedih boleh. Nabi pun juga meneteskan air mata ketika beliau kehilangan putranya. Nah, tetapi tidak boleh sampai menangis histeris, menjerit, meraung-raung, ya, memukul-mukul tubuhnya, ya, berteriak, nggak boleh, ya, haram. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang poin yang berikutnya nomor 14. Yang ke-14, tidak mengkhususkan baju berwarna hitam ketika ke kuburan. Lihat itu, kalau sudah ziarah kubur, ya, takziah, kadang-kadang rata-rata sebagian kaum muslimin itu pecinya hitam, bajunya hitam, celana hitam, sepatu atau sandalnya hitam, pakai kacamata hitam, plus payungnya juga warna lengkap. Terjadi tidak? Banyak. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Beliau mengatakan memakai baju hitam ketika musibah merupakan syiar batil, tidak ada asalnya. Lah terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah bebas. Bahkan kalau laki-laki yang ditekankan memakai pakaian berwarna putih, karena pakaian warna putih itu adalah pakaian terbaik. Adapun untuk wanita itu tidak harus ketika ada kematian ya, ditekankan berwarna gelap. Gelap itu tidak identik hitam. Artinya warna-warna yang gelap, tidak transparan, kainnya tebal, tidak tipis. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, adapun kalau laki-laki memakai pakaian selain warna putih tidak mengapa, asalkan memenuhi yaitu tuntunan syariat Rasulullah SAW, ya tidak ketat, ya longgar, tidak membentuk lekukan tubuhnya, tidak memperlihatkan auratnya. Kan ada sebagian anak muda itu kalau memakai celana itu kan celana yang ketat itu pensil, sehingga ketika dia sujud pada waktu sholat, maaf, pakaian dalamnya, celana dalamnya itu terlihat. Lah yang seperti ini nggak layak. Pantalon training ketat, nah ini nggak boleh, ya seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini pakaian warna apapun boleh, sehingga tidak identik kalau ada kematian mesti pakai hitam. Enggak, tidak identik itu. Ini nomor 14. Nomor 15, jangan melakukan tabur bunga. Tidak ada tuntunannya melakukan tabur bunga. Rata-rata kalau ada jenazah mau dibawa ke pekuburan, mereka bawa kembang yang sudah apa itu dirunci ya, sudah dirangkai begitu ya, karena akan ditaruh di atas kuburnya tersebut atau akan disiratkan. Tidak boleh tabur bunga. Kenapa? Karena ini adalah kemungkaran yang diambil oleh kaum muslimin dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kebiasaannya mereka. Nabi tidak pernah mengajarkan yaitu memakamkan jenazah tabur bunga, nggak ada. Bapak Ibu kalau pengen tahu di Arab Saudi yang namanya kuburan raja loh ini, Raja Saudi, termasuk yang kemarin itu raja siapa itu, Kuwait, yang meninggal itu ya, pangeran atau rajanya itu ya, pada saat itu kuburannya biasa, nggak ada kemudian karangan bunga ya, terus kemudian nggak ada, biasa tanah biasa, raja loh ini, biasa, raja bayangkan. Biasa. Jadi kenapa? Karena ini siarnya siar mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kita tidak boleh. Nah, ketika ditanya, kenapa Ustadz orang Islam itu kok melakukan, sebagian orang Islam melakukan itu? Ternyata mereka salah memahami hadis Nabi. Nabi itu kan pernah melewati 2 kuburan yang Nabi mengatakan kuburan ini sedang disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih atas dosa yang mereka anggap sepele. Kata Nabi, kuburan yang pertama karena tidak menjaga lisan, suka mengadu domba. Kuburan yang kedua karena kencing tidak bersih, tidak mengerti masalah najis. Lalu Nabi meminta kepada para sahabat ranting kurma yang masih basah. Lalu diambil oleh sahabat, ranting itu dibagi 2 sama Nabi, masing-masing kuburan ditancapkan satu, terus satunya lagi satu. Kata Nabi, semoga ranting ini selama masih basah bisa meringankan azab yang ada di dalamnya. Tapi kalau sudah kering ya tidak. Nah, lalu kaum muslimin punya inisiatif. Oh, kalau begitu kuburan itu ditaburkan bunga. Tujuannya adalah untuk meringankan azab. Pak, Bu, katanya para alim ulama, Rasul menancapkan kurma itu tadi, masing-masing kuburan tadi, itu karena beliau tahu, diberitahu oleh Allah kalau penghuninya itu diazab. Sedangkan kita kan tidak tahu. Iya. Maka salah dalam menerapkan hadis ini. Mana dalilnya tentang masalah kuburan itu tadi? Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 239. Ayo cepat dikit. Muslim 239. Sahih Muslim nomor 239. Nomor aslinya 292. Nomor aslinya. Kalau cetakan terjemahan itu 239.
yaitu bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ya, bahwasanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, pada suatu ketika Nabi SAW lewat dekat dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda, tahukah kamu bahwa kedua orang yang berada dalam kuburan ini sedang disiksa karena kesalahannya berat? Yang satu kerjanya tukang fitnah. Terjemahnya tidak seperti itu. Apakah kalian tahu, dua orang yang ada dalam kubur ini disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat atas dosa yang mereka anggap sepele. Yang pertama adalah tukang fitnah, lisannya tidak dijaga. Yang nomor dua, yang satu lagi tidak cebok sesudah kencing. Artinya tidak paham najis, tidak paham masalah toharoh, najis nggak paham. Lanjut teruskan. Kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah. Pelepah kurma yang masih basah. Lanjut. Lalu dibelahnya dua. Sesudah itu ditancapkannya di atas kedua kuburan itu masing-masing. Terus? Kedua kuburan itu masing-masing sebelah. Kemudian beliau bersabda, setelah menancapkan pelepah kurma yang masih basah itu, masing-masing kuburan dapat. Lanjut. semoga siksaan mereka diringankan Allah selama pelepah kurma itu masih basah. Itu Nabi mengetahui apa yang terjadi di dalam kubur, diberitahu oleh Allah. Tidak mungkin Nabi itu berbicara masalah gaib, kan kubur ini gaib, kecuali semuanya itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Berarti dalam hal ini mereka salah memahami hadis ini. Jadi tuntunannya mulai zaman Nabi nggak ada yang namanya tabur bunga, apalagi karangan bunga. Maaf, ini termasuk pemborosan. Dan Bapak Ibu kan tahu yang namanya boros itu temannya siapa? Innal mubadzirina, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya saudara syaitan. Loh, karangan bunga itu mahal loh. Mahal itu tulisannya, ya turut berduka cita. Siapa? Sampai saya pernah bilang, karena saya punya teman, ayahnya meninggal dan ayahnya ini orang yang punya nama lah. Ternyata banyak yang ngirim bunga dari perusahaan ini, dari teman-temannya, banyak sekali. Mulai dari halaman depan sampai masuk ke rumahnya itu full. Saya bilang, ada yang ngirim lagi. Itu pakai mobil pickup ngirim lagi. Mas sebentar mas, mau tanya, kira-kira mas ini kalau tak kumpulkan semua nanti setelah itu tak jual ke sampean, uangnya tak sodakokan, tak atasnamakan mayit, bisa apa enggak? Ya enggak bisa pak. Lo berarti semuanya masuk sampah. Iya sampah, masuk sampah, pemborosan ini. Ya. Oleh karena itu maka tidak dibenarkan yang seperti ini Bapak Ibu. Mendingan yaitu kalau dia ingin membantu, berikan kepada sohibul musibah, orang yang kena musibah, agar bisa meringankan bebannya. Nah, seperti itu. Atau sodakokan atas namakan si mayit. Nah itu boleh. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 16. Jangan mengadakan ceramah di kuburan kecuali saat menguburkan mayit saja. Saya pernah melihat itu setelah mayit itu ditutup dengan tanah, sudah. Setelah itu prosesi acara. Jadi sambutan dari mewakili keluarga, sambutan dari perusahaan. Karena yang meninggal ini kerja di sebuah perusahaan. Sambutan dari perusahaan, sambutan dari RT setempat, RT RW. Terus kemudian banyak, nggak boleh. Ini yang dibutuhkan mayit ini bukan ceramah, bukan sambutan. Mayit ini butuh doa, kata Nabi. Nggak usah banyak-banyak ceramahnya, butuh doa. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita yang tadi,
Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini dari azab kubur. Kalau cuma sekedar singkat ya, singkat padat mudah dipahami, nggak apa-apa. Saya mewakili keluarga mengucapkan jazakumullah khairan kepada saudara-saudara yang mau mengantarkan ayah saya, yaitu pada sampai ke makamnya ini, merawatnya. Dan saya mewakili keluarga minta maaf apabila semasa hidup dan apabila ada hutang piutang, maka segera hubungi kami, keluarganya. Demikian, selesai gitu aja. Kalau ada seorang ustadz mengingatkan pelajaran, apa pelajaran kematian, sekedarnya saja, singkat, padat, tidak kemudian prosesi ya. Apalagi menambah hal-hal yang menambah kesedihan. Misalnya dalam ceramahnya di kuburan sampai dikasih tenda ada mic-nya lagi, sound systemnya. Lalu kemudian disampaikan, jenazah ini semasa hidupnya adalah teman dekat saya, lama sekali, kurang lebih 20 tahun bersama saya. Semasa cerita, ngapain? Mayit ini butuh doa, ndak butuh ceramahmu. Ya, maka tolong diingatkan. Singkat aja Pak, singkat aja. Itu. Meskipun ada seorang ustadz, itu saya pernah, saya tidak sebut nama ustadznya, yaitu dia diminta. Awalnya menyuruh saya, enggak, jangan, yang lain aja, yang lain aja. Akhirnya ada seorang ustadz, Ustadz fadhal, ya, ceramah, assalamualaikum, ya, dan seterusnya. Itu banyak yang hadir, ya. Lalu kemudian ceramah sudah lama, tak lihat 7 menit lebih, 10 menit lebih. Iki suwi-suwi kultum, iki suwi-suwi ceramah ini, tak jawil, Ustadz. Waktunya Ustaz. Ya, diteruskan lagi, mumpung pakai dalil ini, wah suwe ini, ya, lama ini. Kalau buka dalil itu lama, cerita tentang kematian, sakaratul, tak bilang di masjid aja Ustaz. Di masjid aja Ustaz. Iya, nggak usah panjang-panjang, doa saja, doakan. Ya, baik, kita lanjutkan, yaitu yang ke-17, diperbolehkan ziarah ke kuburan non muslim. Boleh dengan syarat, tapi dengan syarat, ada syaratnya ini, tapi ya ada syaratnya. Kuburan non muslim boleh, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? 1, hanya diniatkan mengambil pelajaran dan mengingat kematian, hanya itu niatnya. Ya, terus kemudian syarat yang kedua, tidak boleh mendoakan kebaikan ampunan kepada jenazah itu, nggak boleh. Terus yang ketiga, terakhir syaratnya, kalau ke kuburan non muslim, syaratnya adalah, yaitu tolong perhatikan hadis Nabi ini, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, begini bunyinya, haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Tatkala engkau melewati kuburannya orang kafir, kata Nabi, kalau kau melewati kuburannya orang kafir, maka kabarkan kepada mereka tentang siksa neraka. Kabarkan kepada mereka. Iya, mungkin kita kalau melewati kuburan orang kafir, sampaikan. Mungkin cukup dalam hati boleh atau di lisan. Selamat, kalian akan berhadapan dengan, yaitu siksa Allah Azza wa Jalla. Ucapkan, berikan kabar gembira dengan siksa neraka. Nabi loh yang menyuruh, engkau melewati pekuburan orang kafir, kabarkan dengan adanya siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim, dibuka nomor 924, Sahih Muslim 924, dibuka Muslim 924. Ayo sebentar lagi kita akhiri ya. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke kubur ibunya. Ya, Nabi ziarah ke kubur ibunya Aminah. Lanjut. Lalu beliau menangis. Nabi menangis di sisi kubur ibunya. Terus, maka menangis pula lah orang sekelilingnya. Maka yang sekitarnya Nabi, para sahabat juga ikut nangis, tapi bukan meratap. Lanjut, teruskan. Kemudian beliau bersabda. Apa kata Nabi? Di sela-sela beliau menangis, apa kata Nabi? Aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Baik, aku minta izin kepada Allah supaya aku mau bisa mendoakan ampunan untuk ibuku, yaitu Aminah. Ternyata tetapi tidak diperkenankannya. Ternyata ditolak oleh Allah. Nabi mau memintakan ampun untuk ibunya, ditolak sama Allah. Enggak boleh. Kenapa?
ini ada pembicaraan khusus. Insya Allah besok saya sampaikan di Perumahan Puri Indah Sidoarjo ya. Karena hadisnya adalah materinya itu rutin membahas kitabnya, bukunya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu ta'ala, yaitu sudah masuk nomor 8 tentang orang tua Nabi berada di neraka, Abdullah dan Aminah. Nah, pembahasannya itu membela hadis Nabi. Terus lanjut. Sebenarnya ada pembicaraan khusus ini, nggak saya bahas ya, nanti waktunya tambah panjang. Teruskan, lanjut, silakan. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya. Lalu aku minta sama Allah, kalau begitu izinkan aku ya Allah untuk menziarahi kubur ibuku yang ketika wafat tidak dalam keadaan Islam. Apa kata Allah? Maka diperkenankannya bagiku. Maka Allah memperkenankan, silakan. Terus apa kata Nabi? Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Kenapa tujuannya? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Kematian ya. Jadi Nabi tujuannya pergi ke kubur ibunya yang wafat tidak dalam keadaan muslim atau muslimah. Tujuannya mengingat kematian dan tidak mendoakan ampunan karena ditolak oleh Allah. Mana dalilnya? Buka Al-Quran Ustaz. Surat nomor 9 Ustaz. Surat At-Taubah Ustaz, minta tolong dibacakan surat nomor 9 ayat 113 Ustaz. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 113. Allah Ta'ala berfirman, silakan Ustaz, berikut samanya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Tidak pantas bagi Nabi ya, dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu adalah keluarganya sendiri. Jelas sekali. Oleh karena itu ini tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, nomor 18. Haram hukumnya menyembelih binatang atau kurban di kuburan. Haram, tidak boleh menyembelih hewan atau binatang yaitu di kuburan, nggak boleh ini. Terus 19, haram hukumnya meninggikan atau membangun kuburan, ngejing kuburan, nggak boleh ditinggikan, dikejing, diris, ya, dikasih, ya, ditinggikan, ini tidak boleh dengan bangunan, ya, di keramik, nggak boleh, ya. Kalau sudah terlanjur Ustadz, apakah perlu dibongkar? Maka kalau bisa dibongkar, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membongkarnya, dibongkar, ya. Tapi kalau sudah terlanjur, apalagi ditentang oleh keluarga yang lain, maka dalam ini ya sudah, ya, doakan mereka dapat hidayah. Sudah gugur kewajiban kita nyampaikan. Mungkin kita dulu tidak tahu, ya, sekarang sudah tahu, maka ini sebenarnya harus dibongkar. Kalau tidak bisa, sudah biarkan aja. Baik, mana dalilnya kalau tidak boleh meninggikan atau membangun kuburan? Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Ahmad, dalam kitab Ahkamul Janaiz, halaman yang ke 461 Bapak Ibu sekalian, 461, di mana disebutkan bahwasanya, nah ini dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi au yuzada alaihi au yuktaba alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melabur kuburan, nggak boleh, duduk di atasnya, mendirikan bangunan di atasnya, atau menambah ketinggian, atau menulis tulisan di atasnya, nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini,
maka sebaiknya tidak dilakukan, ditulis-tulis namanya, terus kemudian lahirnya kapan, wafatnya kapan, ya. Dan kalau kita lihat di Saudi, yaitu di Mekah, di Madinah, pemakaman Ma'la, pemakaman Baqi, nggak ada tulisannya. Jadi mana kuburannya Utsman bin Affan, mana ini kuburannya Aisyah, mana kuburannya sahabat-sahabat Nabi. Padahal di makam Baqi itu 10.000 orang sahabat dimakamkan situ. Tidak kurang 10.000 orang sahabat. Dan tidak ada tulisannya. Mana yang Abu Hurairah, mana, nggak ada. Nggak ada. Padahal ini sahabat Nabi loh, ketemu sama Nabi, muridnya Rasul. Nggak ada tulisannya. Kenapa? Karena menghindari orang untuk mengkultuskan kuburan. Makanya kita itu kalau ziarah kubur nggak perlu masuk kuburan. Kenapa orang itu kok masuk kuburan? Ya gara-gara tulisan ini. Namanya siapa? Jadi cukup kita itu di luar pagar kuburan. Kalau ada saudara kita yang dimakamkan di sana, kan doanya umum. Doanya ziarah kan umum, bukan doa per jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Loh, semuanya didoakan, termasuk keluarga kita yang ada di kubur tersebut. Jadi sebenarnya nggak perlu ditulis-tulis, ya, seperti itu. Baik. Lah kalau misalnya ini patok Ustadz, nggak apa-apa, boleh, ya. Kalau bisa cuma cukup satu aja. Kalau enggak, ya 2, ya, seperti itu nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu yang ke berapa ini? 20. Haram hukumnya menjadikan kuburan sebagai sarana ibadah. Nggak boleh baca Quran di kuburan, ya, sholat di kuburan, terus iktikaf di kuburan, zikir di pinggir kubur orang soleh. Nggak boleh. Kuburan bukan sebagai tempat ibadah, bukan. Ibadah itu di masjid, bukan di kuburannya. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim, cepat dikit. Nomornya 481. Sebentar lagi kita akhiri, ya. Tinggal 2 poin aja kok. Kita tuntaskan. Harapannya bulan depan sudah ganti materi gitu, ya. Silakan, ayo. 481, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Tanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, 2 istri Nabi ini. Lanjutkan, perihal apa? Perihal gereja Nasrani yang pernah dilihatnya di Habsyah, Ethiopia. Terus di mana? Di mana di dalamnya banyak terdapat patung, yaitu gambar-gambar. Jadi gereja Nasrani yang dilihatnya di Ethiopia Habasyah itu di dalamnya banyak terdapat gambar-gambar. Maka apa kata Rasulullah? Silakan. Maka bersabda Rasulullah SAW, Inna ulaika idza kana fihimur rajul as-salih famata banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar. Silakan. kebiasaan mereka apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia. Nasrani itu kalau ada orang-orang soleh yang meninggal di kalangan mereka, orang baik yang meninggal, maka lalu mereka buatkan masjid. Orang Nasrani kalau ada orang meninggal, orang soleh, lalu dibuatkan masjid, terus mayatnya ditaruh di situ. Lah ini nggak boleh. Ya terjadi di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya katanya para alim ulama, mana lebih dahulu, masjidnya atau kuburannya? Kalau yang duluan itu adalah masjidnya, maka kuburannya harus dipindah. Ya, kalau duluan kuburannya baru dibangun masjid di situ untuk mengenang jasanya orang soleh ini, maka masjidnya harus dibongkar. Murni itu haknya kuburan, buat masjid di tempat lainnya. Dan saya tidak perlu menjelaskan ulang tentang kuburannya Nabi di dalam Masjid Nabawi itu. Karena ini bulan kemarin sudah tak jelaskan rinci asalnya kayak apa. Kok sehingga jadi masuk satu area dengan Masjid Nabawi, kubur Nabi itu. Saya nggak perlu ulang lagi karena sudah saya jelaskan masalah ini. Lanjut teruskan, silakan. Dan patung orang-orang soleh itu di atas kuburan mereka. Oh, seperti itu ya. Baik, teruskan. Coba 483 dibaca. Sahih Muslim 483 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahuda wan Nasara. Silakan. Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi Nasrani dikutuk?
karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka menjadi masjid, tempat sujud atau sholat atau ibadat. Nggak boleh. Beribadah itu di masjid, bukan di kuburan. Nggak boleh. Menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Nomor 21. Haram hukumnya membaca Al-Quran di kuburan. Haram. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh baca Al-Quran di kuburan. Baca Al-Quran itu di masjid. Ustadz Surat Yasin sama. Karena semua dalil yang berbicara tentang fadilah Yasin, semuanya hadisnya adalah lemah, ada yang palsu. Sengaja saya bawakan buku ini. Buku judulnya ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Judulnya adalah Yasinan. Di dalam buku ini ada 16 dalil. Semuanya tentang surat Yasin, fadilah Yasin. Semuanya dhaif dan palsu. Dan dijelaskan, hadis ini sumbernya dari orang namanya siapa, orang itu masa hidupnya bagaimana, lengkap sak keterangan-keterangannya banyak. Bapak Ibu mohon maaf, kita tentunya senang banyak kaum muslimin hafal surat Yasin. Siapa yang gak senang? Toh juga surat Yasin itu bagian dari Quran. Tetapi masalahnya adalah membaca Yasin pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu butuh dalil. Ya, nanti acara pindah rumah surat Yasin, 7 harinya Yasin 40. Saya tanya, apa keutamaannya? Kenapa kau baca mesti Yasin? Kenapa tidak surat lain? Maka jawabannya pasti keutamaan. Dan ternyata keutamaannya hadisnya 16 hadis, semuanya palsu. Ada yang dhaif, ada yang mungkar derajatnya. Ya, contoh ini, contoh. Ada satu hadis palsu ini. Ya, saya tidak mengatakan Rasulullah bersabda. Kalau saya katakan Rasulullah bersabda, berarti saya sama dengan berdusta atas nama Nabi. Sedangkan Nabi bersabda, pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan menempatkan dirinya ke dalam api neraka. Makanya jangan dikit-dikit kolar Rasul kalau nggak paham. Lah ini ada hadis. Jadi saya tidak katakan Rasulullah bersabda. Hadis ini murni riwayat Facebook. Murni ini. Hadis riwayat WA. Ya, hadis riwayat Instagram. Ya. Begini bunyinya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam, maka ketika ia bangun pagi harinya diampuni semua dosa-dosanya. Makanya sregep kemana apa saja Yasin, Yasin terus. Ya, padahal lemah, dhaif bahkan. Ada lagi, yaitu mohon maaf di sini, yaitu nah ini. Ada hadis. Man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana asyra marratin. Barang siapa membaca surat Yasin 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca Quran 10 kali. Makanya lebih baik baca surat Yasin daripada Al-Baqarah, diurut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Mending Yasin 1 kali sama dengan khatam 10 kali. Hadisnya palsu. Banyak, semuanya fadilah. Kecuali surat-surat yang lain. Al-Kahfi ada hadisnya. Dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Itu akan menjadi cahaya nanti dari kiamat. Mau tidur Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Supaya tidak diganggu setan. Termasuk ayat kursi. Ada dalilnya. Supaya rumah barokah terhindar dari gangguan setan. Ada. Sahih Muslim nomornya 771. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ada lagi Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada, tapi khusus yang berbicara fadilah Yasin ada. Jadi murni yang dilakukan oleh saudara-saudara kita adalah berdasarkan hadis-hadis yang palsu. Tidak ada satupun yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baca Quran itu di mana? Rumah. Dalilnya ayo dibuka 752 Sahih Muslimnya. Cepat dikit. 752 tinggal satu lagi. Ayo waktunya ini. Ya, tapi sholat isya tambah malam itu tambah afdol kok. Ya. Ya, silakan. Ayo baca 752. Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Innasyaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha katanya,
Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu identik sepi, menyeramkan, gelap. Rumahmu jangan seperti kuburan. Solusinya Mas, lanjutkan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, setan itu lari dari rumah yang penghuni rumah itu baca Al-Baqarah. Berarti Al-Quran itu dibaca di rumah, bukan di kuburan. Terus supaya rumah tidak kayak kuburan, baca surat Al-Baqarah. Nah seperti itu. Sebab ada sebagian kaum muslimin supaya rumahnya barokah, ayat kursi itu kan surat Al-Baqarah ya, ayat 255 ditempelkan di dinding. Saya tanya, Al-Quran itu fungsinya untuk dibaca atau dipajang? Dibaca. Setan nggak mau masuk ke dalam rumah kalau penghuninya baca, bukan memajang Al-Quran. Ini penyalahgunaan fungsi majang Al-Quran. Plus Al-Quran dijadikan nada dering HP. Apalagi Al-Quran belum kelar, misalnya nada deringnya itu panggilannya Qul huwallahu. Halo? Iya, belum selesai ahadnya. Berarti tidak punya adab. Apalagi misalnya kalau di mobil, murotal Al-Quran. Misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Halo? Iya, dimatikan. Lu sebentar, lah hudalil mutakinya. Makanya ketika mau sampai satu ayat dulu, ada adabnya Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Belum lagi ketika murotal di ini, ulama mengatakan murotal di mobil misalnya ya, ternyata sonnya mobil ada di bawah kaki, dekat gas. Nggak boleh ini, kecuali kalau sonnya ada di atas. Nggak boleh. Menempatkan Al-Quran, ini Quran terus ini HP ditaruh atas, nggak boleh. Ada etikanya Bapak Ibu sekalian. Membawa Al-Quran, begitu juga ada etikanya Bapak Ibu. Kecuali kalau itu aplikasi Quran di HP. Lain soal, ini bukan Quran, aplikasi yang ada di HP. Ini kalau mushaf nggak boleh. Itu ya. Jadi dalam hal ini ada ketentuannya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jadi banyak larangan-larangannya seputar hal ini. Haram hukumnya membaca Quran di kuburan. Nomor 22 terakhir penutup, haram hukumnya ya, nomor 22, haram hukumnya mengadakan wisata religius atau spiritual ke kuburan para wali atau kiai yang ternama. Nggak boleh. Nggak boleh ziarah kubur spiritual ya. Wisata religius nggak boleh. Yang boleh itu adalah ke masjidnya, bukan ke kuburannya. Mana dalilnya? Ayo dibuka terakhir penutup Sahih Muslim 1314 nomornya 1314. 1314. Bapak Ibu diperhatikan ini. Sahih Muslim 1314 ini penting ini. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hada, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa. Ayo dibaca dari 1314. 1314. Ya, masih ada lanjutannya berikutnya. Belum ketemu? Ya, silakan, ayo dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh. Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh. Susah melakukan safar perjalanan jauh kecuali melainkan untuk mengunjungi 3 masjid. 3 masjid apa 3 kuburan, Pak? 3 masjid. 3 masjid, ya. Terus lanjut, apa saja itu? Yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi. Jadi bukan kuburannya Nabi, masjidnya. Yang kedua, Masjidil Haram di Mekah. Nomor 3, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Makanya panjenengan kalau punya rezeki, ingin melakukan perjalanan jauh, safar, itu ya, ingin rihlah, safar, itu ya, wisata, ya tolong kalau bisa ke 3 masjid ini aja. Mekah, Madinah, Palestina. Umrohnya mampir Palestina. Itu sudah mengikuti hadis Nabi. Daripada liburan anak sekolah punya rezeki jalan-jalan ke mana ini? Singapura. Ya, ngapain? Ya.
terus ke Hong Kong, ngapain nyambangi Jackie Chan? Ya, ngapain? Iya, seperti itu. Ya, orang ke Hong Kong itu kan pasti kalau naik KTP Pasifik kan transitnya ke Hong Kong. Ya, kalau sudah di Hong Kong kan pasti kalau di situ kan city tour. City tournya mesti ke tempat perhiasannya, yaitu tempatnya Jackie Chan. Lu Ustadz kok tahu? Pernah mampir soalnya. Karena nggak dapat pesawat, bimbing jamaah, akhirnya dapat pesawat yaitu KTP ya sudah, tapi harus mampir ke Hong Kong City Tour. Ya wis, setelah Hong Kong langsung Madinah. Ya wis. Ternyata ya gitu, begitu naik sana samping saya ini mabuk, ya Allah. Ya. Terus kemudian pramugarinya juga nawari minuman, di situ ada khomer, iki umroh, kok ada sampingnya mabuk ya. Jadi bingung juga. Ternyata di sana mampir ya ke tempat itu. Enggak usah, kalau punya rezeki maka pergilah ke 3 masjid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri kajian kita. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, ya karena waktunya ya. Kita tutup, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan Allah menunjuki kita ke jalan yang hak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.